Salam, sehat dan sejahtera lahir batin, untuk semua yang menonton channel Posting Saja. Perkembangan speaker dari masa ke masa. Sudah jamak kita menemui speaker atau sound system di berbagai tempat umum maupun di rumah pribadi, bahkan berbagai perangkat sehari-hari seperti smartphone, televisi, dan alat-alat elektronik lainnya juga terintegrasi dengan speaker. Pelopor sistem audio gulungan kawat yang mendukung medan magnet gerakan aksial adalah Ernst Werner von Siemens. Sedangkan, speaker pertama kali dipatenkan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 dalam bentuk speaker telepon miliknya. Pada tahun 1874, Ernst Werner von Siemens merupakan orang pertama di dunia yang menjelaskan prinsip kerja dari dynamic atau moving coil transducer, yang kemudian Siemens mendapatkan paten di Amerika atas penemuannya tersebut pada tanggal 14 April tahun 1874 dengan nomor paten 149,797. Kemudian pada tahun 1876, Alexander Graham Bell mematenkan penemuannya yang diberi nama telepon, di mana alat ini juga berfungsi untuk mentransmisikan suara dan dianggap sebagai mikrofon pertama di dunia. Pada tahun 1898, Horace Salt menciptakan desain speaker dengan mengandalkan kompresor udara. Sayangnya, penemuan ini kemudian dijual kepada Charles Parsons dan mendapat hak paten di Inggris sebelum tahun 1910. Meskipun beberapa penemu telah membuat mikrofon primitif sebelum Alexander Graham Bell menemukan telepon. Berikutnya, pada tanggal 14 Desember tahun 1877 Ernst Werner von Siemens kembali mematenkan penemuannya di Jerman dengan nomor paten 2355. Pada kali ini penemuannya berupa non-magnetic Parkman diaphragm sebagai radiator yang digabungkan dengan penemuan sebelumnya, transducer. Pada penemuan Ernst Werner von Siemens kali ini, merupakan pengembangan dari penemuan sebelumnya, yaitu membuat fungsi horn sebagai alat bantu untuk mengeraskan suara. Hal ini merupakan catatan sejarah baru sebagai loudspeaker pertama yang digunakan di dunia, dan sangat populer pada masa itu untuk pemutar piringan hitam atau phonograph. Kemudian pada tanggal 27 April tahun 1898, Oliver Joseph Lach mengembangkan penemuan dari transducer tersebut dan dipatenkan di Inggris dengan nomor paten 9712. Penemuannya ini merupakan hasil pengembangan dari penemuan yang sebelumnya moving coil transducer. Keterbatasan kualitas pita suara pada generasi speaker sebelumnya, akhirnya mendorong penemuan pita loudspeaker oleh Dr. Walter Haas Schottky. Untuk pertama kalinya di dunia, speaker yang dihasilkan dapat mengeluarkan suara yang sangat keras, sebagai efek dari medan elektromagnet. Pada tahun 1913 tepatnya pada bulan Januari, dua ilmuwan Edwin S. Pridham dan Peter Lauritz Jensen, pemilik Commercial Wireless and Development Company telah mendapatkan hak paten sebuah alat ciptaannya yang disebut radio loudspeaker. Speaker terus mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga memasuki era milenium sekarang. Di masa kini, speaker telah mengalami banyak perubahan signifikan yang memiliki dampak terhadap kualitas yang dihasilkannya. Speaker masa kini mayoritas menggunakan diaphragm berupa kerucut bermagnet dan memiliki membran suspensi fleksibel. Suspensi tadi akan bergerak mengiringi keras atau pelannya suara yang dikeluarkan. Selanjutnya kalau kita lihat dari jenis speaker pasif ini ada beberapa hal yang harus diketahui, diantaranya. Jenis-jenis speaker dilihat berdasarkan frekuensi. 1. Subwoofer merupakan jenis speaker yang mampu menghasilkan frekuensi suara 20 Hz sampai 200 Hz, sehingga kita dapat mendengarkan nada rendah atau full bass. Biasanya subwoofer dipasang pada speaker aktif komputer, speaker mobil, speaker aktif ruangan dan sebagainya. Untuk pemasangannya tentu membutuhkan box terpisah dengan speaker lainnya, karena getaran yang dihasilkan cukup tinggi. Untuk itu dibuatkan box tersendiri. 2. Woofer merupakan jenis speaker yang dapat menghasilkan frekuensi rendah yaitu sekitar 40 Hz sampai 1000 Hz. Maka suara yang dihasilkan juga akan menghasilkan bass. Jenis ini banyak sekali kita temukan di hampir semua jenis speaker aktif ruangan. Jenis ini banyak sekali dijual di toko-toko elektronik. Di samping itu speaker ini memiliki ukuran yang bermacam-macam, misalnya 4 inch, 6 inch, 8 inch, 10 inch, 12 inch dan sebagainya. Untuk hasil suara yang bagus tentu harus dipasang pada box dan biasanya digabung dengan mid-range dan tweeter.
3. Mid-range, jenis speaker ini mampu menghasilkan frekuensi menengah sekitar 500 Hz sampai 5000 Hz. Oleh sebab itu suara yang dihasilkan terdengar jelas seperti suara kita. Biasanya jenis ini banyak kita temukan pada speaker aktif 3-way. 4. Tweeter yaitu jenis speaker yang menghasilkan frekuensi sekitar 5000 Hz sampai 20,000 Hz, sehingga suara yang dihasilkan akan sedikit melengking. Hampir semua speaker aktif juga dipasang jenis ini agar bunyi seperti melodi gitar, angklung bahkan kaca pecah bisa terdengar dengan jelas. Selain itu, speaker jenis ini tanpa menggunakan box juga sudah bisa berfungsi dengan baik. 5. Full range merupakan jenis speaker yang mampu menghasilkan nada rendah, menengah maupun tinggi. Oleh sebab itu jenis ini sering digunakan untuk speaker sound system atau luar ruangan. Karena suara yang dihasilkan dapat terdengar di kejauhan. Untuk ukurannya juga bervariasi seperti 10 inch, 12 inch, 15 inch, bahkan 18 inch. Sering kita mendengar atau membaca adanya speaker two-way atau three-way. Lalu apa perbedaan speaker two-way dan three-way? Speaker two-way merupakan speaker yang memiliki dua sistem frekuensi rendah dan tinggi. Untuk itu dalam pemasangannya kita bisa menggunakan jenis speaker woofer dan tweeter. Speaker three-way berarti memiliki tiga jenis frekuensi yakni rendah, menengah dan tinggi, sehingga lebih lengkap dan mampu menghasilkan audio frekuensi sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Demikian informasi seputar sejarah speaker dan perkembangannya yang kita himpun dari berbagai sumber. Terima kasih, semoga informasinya bermanfaat.